Punya mobil mau dicicil, nyicilnya jangan lama-lama. Kalau untuk memilih, aku lebih memilih rumah dulu. Kalau di atas itu, ya kayaknya nanti setiap gajian isinya tuh nyicil doang. Kalau dari aku lebih memilih rumah dulu karena itu buat kenyamanan juga kan. Walaupun punya mobil sebenarnya mempersingkat waktu kita. Nah, sekarang pun aku punya 2 mobil tetap masih pakai angkutan umum karena lebih praktis gitu. Kalau untuk memilih, aku lebih memilih rumah dulu. Nah, kalau itu udah selesai, udah tenang, baru deh untuk kebutuhan mobil bisa dipikirin lagi, bisa didiskusikan karena kebetulan kan anakku juga butuhnya pakai kursi roda. Walaupun pakai angkutan umum tuh agak susah ya sekarang. Terus untuk kayak taksi online juga beberapa yang nggak support gitu untuk si kursi rodanya. Jadi tapi aku memilih rumah dulu. Kalau dari aku sebagai Nadia, antara Nadia dan financial planner bisa berbeda. Gimana dong itu? Nah, kalau dari sudut pandang aku dulu ya, pengalaman aku waktu baru nikah, terus hamil dan punya anak, aku ternyata pilih mobil duluan. Karena terasa banget waktu itu tuh punya bayi, repot kan ya, mobilitasnya, bawaannya banyak banget, belum lagi ada acara anaknya di tengah jalan minta disusuin, kan agak susah kalau kita pakai kendaraan umum. Jadi waktu itu pengalamanku adalah beli mobil dulu. Tapi kita nggak berantem ya di sini. Nggak ya. Oke. Nah tapi memang ada beberapa orang yang secara preferensi ketika berhubungan sama keputusan keuangan itu ngejar aset yang gede dulu. Kenapa? Karena kalau udah punya mobil akan banyak maintenance yang bikin kita jadinya nabungnya makin susah. Nah, jadi akhirnya mereka memilih untuk ya udah deh kita kejar rumahnya dulu, baru nanti pelan-pelan kita kejar untuk beli mobil kayak yang Monda tadi bilang gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi it depends on kondisi orang itu. Kita nggak bisa samain untuk teman-teman yang tinggal di Jabodetabek sama tinggal di daerah. Kalau di Jabodetabek kayaknya angkutan umum gampang, taksi online tuh gampang. Jadi kalau kita mau pergi-pergi nggak punya mobil itu otomatis lebih mudah deh. Ini beda kasus banget kalau misalnya kamu tinggal di daerah yang secara jaraknya jauh, angkutan umumnya nggak ada. Nah itu biasanya mereka akan pilih untuk beli mobil dulu gitu. Dua-duanya tuh lagi-lagi boleh dari perencanaan keuangan. Mana yang sekiranya bisa kamu beli dan nggak maksain, yang bikin pakai utang sampai terlilit-lilit, itu dua-duanya nggak apa-apa. Begitu. Oke, aku sih setuju sih kalau misalnya di daerah tuh agak memang susah ya, apalagi yang sudah berkeluarga, punya anak. Memang aku punya mobil juga di keluarga tuh fokus kayak bolak-balik ke rumah sakit. Kalau nunggu-nunggu angkutan umum kan, maksudnya kayak taksi online gitu agak kurang, misalnya dapat mobil yang kurang baik kondisinya gitu. Terus bawaanku tuh banyak. Kalau punya mobil pribadi kan lebih mudahnya kita bisa taruh barang semua di situ. Kalau ada apa-apa bisa ngambil. Nah, lagi-lagi aku wrap up ya sebagai perencana keuangan. Kamu tuh boleh punya mobil dan punya cicilan, tapi batas nyicilnya adalah maksimal 10-20% dari penghasilan kamu. Satu. Yang kedua, kalau punya mobil mau dicicil, nyicilnya jangan lama-lama. Maksimal 3-4 tahun. Di atas dari itu kamu akan bayar selisih bunganya tuh lumayan banget. Oke Bu, tapi aku mau nanya, kalau dari persentase cicil rumah dan cicil mobil itu kan persentasenya sama? Sebenarnya kalau itu digabungin lagi-lagi idealnya adalah di bawah 35% gitu. Kalau di atas itu ya kayaknya nanti setiap gajian isinya tuh nyicil doang. Dan tapi tenang aja kalau kayak kok gede banget ya, sebenarnya antara income kamu dan income pasangan tuh bisa digabungin. Kayak gitu, saya. Ya, menjawab sekali.